Baik, selamat pagi Bapak Ibu jemaat yang di gereja, di rumah, yang mengikuti streaming. Yang mengikuti streaming ini dari Papua, dari Jakarta, Bogor, Tangerang, saudara-saudara. Tidak hanya di sini ya, jadi banyak yang dari dan jam lain, banyak yang masih melihat. Demikian pula para pendengar radio Suara Serafim, saya sapa dulu ini. Yang melalui radio juga selamat pagi. Kita akan membuka Alkitab kita di dalam kitab Daniel pasal 1. Daniel pasal 1 ayat 7 sampai 16. Daniel pasal 1 ayat 7 sampai 16. Ini agak banyak ya, Nah mungkin besok Jumat ada rapat program, saudara doakan mungkin kalau sudah sebanyak ini akan dipecah lagi jadi dua, ada ibadah pagi dan ada ibadah sore ya. Jadi terpaksa maju ini, kelihatannya sudah terlalu penuh ya. Kita nanti usahakan minggu depan sudah ada 2 kali ibadah ya. Kalau panitianya, seksi ibadahnya, petugas-petugasnya sudah siap tentunya ya. Nanti kita usahakan 2 kali. Saya bacakan saudara-saudara. Silih berganti ya panjang supaya saya tidak menggah-menggah. Ayat 7 saya, ayat 8 jemaat yang ada di sini. Ayat 9 saya dan seterusnya sampai ayat 16. Ayat 7. Pemimpin pegawai istana itu memberi nama lain kepada mereka. Daniel dinamainya Beltsasar, Hananya dinamainya Sadrak, Misael dinamainya Mesak, dan Asarya dinamainya Abednego. Maka Allah mengaruniakan kepada Daniel kasih dan sayang dari pemimpin pegawai istana itu. Kemudian berkatalah Daniel kepada penjenang yang telah diangkat oleh pemimpin pegawai istana untuk mengawasi Daniel, Hananya, Misael, dan Asarya. Sesudah itu bandingkanlah perawakan kami dengan perawakan orang-orang muda yang makan dari santapan raja. Kemudian perlakukanlah hamba-hambamu ini sesuai dengan pendapatmu. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Kita baca bersama-sama. Kepada keempat orang muda itu, Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat, sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai-bagai penglihatan dan mimpi. Ya, kita melihat perjalanan 4 anak Tuhan ya, bagaimana mereka itu menjaga dirinya, bagaimana dia dapat menghormati Tuhan di dalam segala aspek hidupnya. Menghormati Tuhan itu tidak hanya terjadi di ruang ibadah. Saudara melihat tadi ya, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego itu menjaga dirinya bahkan pada saat
soal makanan ya. Soal makanan dia sudah menjaga, apalagi nanti makanan, minuman. Nah ini nanti kita akan bahas bersama-sama mengapa itu menjadi pentingnya. Sebelumnya saya akan mengutip perkataan Marabel Morgan. Marabel Morgan ini terkenal dalam bidang interior rumah. Banyak merek-merek alat-alat interior rumah itu yang kelas internasional ya, bermerek Marabel Morgan. Dia menulis demikian, saudara, kegigihan adalah kualitas personal. Kegigihan itu terus menerus. Orang yang giat, gigih, tidak menyerah, tidak gampang berhenti, terus menerus melakukan hal yang menurut dia baik, perlu dilakukan terus menerus, itu adalah kualitas personal. Sementara kesuksesan adalah masalah waktu. Jadi kalau saudara melihat orang gigih belum sukses itu masalah waktu saja. Tetapi ketika waktunya tiba, saudara akan melihat dia akan menjadi orang yang sukses itu di dalam dunia usaha, di dalam pengembangan kepribadian, di dalam dunia karir. Jadi orang yang gigih itu sudah separuh sukses. Nah ini anak-anak muda, kalau kalian bukan menjadi anak-anak yang gigih belajar, menguasai IT ya, menggunakan waktu-waktu belajar di rumah ini dengan positif, tidak gigih kalian ya suksesnya masih jauh. Ya. Semakin gigih saudara menggunakan waktu untuk hal-hal yang produktif, sukses menunggu waktu saja, hanya masalah waktu. Nah, saudara, orang yang gigih itu tidak gampang menyerah. Kalau di dalam bahasa Kristennya itu yang mirip dekat dengan kata gigih, itu sebenarnya setia. Setia itu sama, dia terus menerus melakukan. Ya, saudara melihat di dalam kehidupan Sadrak, Mesak, Abednego ya, Daniel, Belsasar, Hanaya, tadi ya, Asarya dan sebagainya itu, mereka adalah pemuda-pemuda yang setia, terus menerus gigih melakukan, membela hal-hal yang kalau itu menyangkut dengan Tuhan, mereka tidak mau. Kalau harus mengorbankan pengabdian, pelayanan, kasih mereka, iman mereka kepada Tuhan, mereka menolak. Bahkan resikonya kematian. Ya, resikonya kematian. Makanya saya salut saudara-saudara yang datang. Sebenarnya kita resiko kematiannya makin kecil ya, karena sudah kebanyakan sudah divaksin, banyak yang sudah kena. Kalau yang kena itu sudah divaksin dari Tuhan. Saya kemarin datang mau vaksin ditolak, saudara. Bapak masih kebal gitu. Jadi biar vaksinnya digunakan yang lain, Pak, karena banyak yang belum divaksin. Siap, ya berarti saya divaksin dari Tuhan. Yang sudah kena, enggak perlu khawatir, sudah agak sudah kebal ya. Nah, yang sudah divaksin terus berhati-hati. Ya, tapi kita sebenarnya semakin ketahanan kita makin kuat. Sadrak, Mesak dan Abednego itu berulang-ulang dihadapkan kematian, saudara. Karena dia mempertahankan hal-hal yang harus dia lakukan sebagai wujud pernyataan imannya. Kita sering mendengar, saudara, bahwa setiap orang itu berubah. Ya, kita menghendaki banyak para motivator yang berbicara tanpa perubahan maka tidak ada keberhasilan. Ya, tetapi sesungguhnya ada hal-hal yang tidak berubah, harusnya tidak berubah. Apa itu? Kesetiaan kita kepada Tuhan, pengabdian kita kepada Tuhan itu jangan berubah. Dulu setia, sekarang tidak, berubahnya malah jadi jelek itu. Ya, sehat itu jangan berubah, kalau berubah jadi enggak sehat. Ada hal-hal yang harus tidak berubah. Ya, ya, walaupun para motivator berkata menuntut setiap orang berubah, ya, ada hal-hal yang kita harapkan tidak akan berubah. Apa yang sudah baik jangan berubah. Sikap kita rajin belajar, rajin melayani, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin bekerja, setia. Nah ini sudah bagus, jangan dirubah. Sampai kapanpun jangan dirubah. Ya. Nah saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, nats tema yang tentang hamba, ini dalam Matius 25 itu tentang yang minggu lalu saya khotbahkan tentang 3 orang hamba yang diberi 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta.
Saudara dapat melihat di sana ya, mereka dua hamba yang dipuji Tuhan dan dipersilahkan masuk ke surga, tempat kebahagiaan istilahnya. Pesta kebahagiaan yang sudah disediakan itu adalah orang-orang yang setia, gigih, melakukan yang baik, melakukan pelayanan, melakukan pengabdian, dan itu terus menerus. Terus menerus, saudara. Dan yang malas, nah ini makanya anak-anak muda malas itu sesungguhnya sangat tidak baik, apalagi dalam hal urusan dengan Tuhan. Kalau saudara tidak melayani karena malas, ya, males latihan, aduh males aku. Nah itu termasuk berarti dalam kriteria hamba yang malas. Jelas itu jauh dari kondisi menyenangkan. Menjadi pribadi yang menyenangkan hati Allah jauh sekali kalau kita masih malas-malas seperti itu. Nah, saudaraku, saya sampai saat ini, saudara, walaupun anak-anak saya sempat mencoba memelihara anjing, tapi saya tidak pernah mau lagi karena apa? Pengalaman saya pernah waktu SMA, saya duduk di SMA, bangku SMA, pernah memelihara anjing namanya Mopi. Saya latih sampai dia bisa duduk, berdiri, jabat tangan, mengejar ayam yang masuk halaman saya. Setiap saya memberi perintah dia melakukan. Dan ketika anjing itu mati, saudara-saudara, saya nangis loh, saudara. Penguburannya tak sekar. Ya sekar-sekaran. Golek kembang neng kembangnya tonggone dipethiki. Ditaburkan. Sedih, saudara. Ketika anjing saya mati karena anjing itu kayak keluarga. Sejak itu saya enggak mau nanti kan mesti anjing itu umurnya hanya sekian puluh tahun mati ya, mending enggak mengalami kesedihan. Nah, anjing ini terkenal sebagai binatang yang setia. Ya, kata orang, saudara mungkin pernah mendengar ya. Awal kalau orang baru menikah, ya, dan istrinya dan dia piara anjing, biasanya ketika suami pulang, yang pertama kalau masih baru istri menyambut ya dengan hangat, anjingnya yang menggonggong karena dikira maling. Ini saya gitu ya. Tapi nanti setelah 10 tahun menikah, anjingnya apal sudah ya. Bapaknya yang pulang itu disambut dengan mengibas-ngibaskan ekor, ngulet di kakinya, nubruk ya karena kangen ya. Tapi istrinya yang menggonggong gantian. Oke, saudara pernah dengar itu ya, kamu itu pulang jam berapa ini? Sudah gitu, ganti kebalik ya. Nah, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, makanya tadi saya katakan ketika anjing itu mati selalu membuat menangis. Saudara mungkin yang menyayangi kucing, saya tidak termasuk penyuka kucing, anjing ya. Kalau saudara suka kucing sama aja, ketika mati saudara mungkin akan menangisi. Nah karena apa saudara, binatang-binatang itu seringkali malah mengajarkan tentang apa? Kesetiaan, setia sekali. Anjing itu setia sekali ya kepada majikannya ya, yang memberi makan. Kita ini kepada Tuhan yang bukan hanya memberi makan, tidak hanya memberi hujan, memberi panas, itu diberi pada semua orang, segala makhluk. Tapi Tuhan yang memberikan anugerah. Anugerah itu sangat besar, saudara. Saya pernah berkhotbah, jangan berpikir saudara naik pangkat, naik gaji itu anugerah. Oh itu bukan anugerah, itu cuma berkat biasa. Anugerah teramat besar, saudara. Teramat besar. Ya, sampai kita makanya istilahnya amazing grace. Anugerah itu betul-betul mengagumkan, luar biasa besar. Anugerah yang dari Tuhan melalui penebusan yang dikerjakan Tuhan Yesus. Kalau kita tidak tahu berterima kasih, keterlaluan saudara. Anjing aja tahu. Ya ini bukan membandingkan ya, tetapi kita ini seringkali hati nurani kita ini sudah sekeras batu. Ya, sehingga kita tidak dapat lagi meresponi kasih Tuhan, anugerah Tuhan itu dengan sewajarnya. Raymond Brown, cendekiawan Alkitab, ya, menulis tentang para pengikut Daud.
Ini saudara, Daud nanti saudara ini sebagai apa ya, gambaran raja, dan Tuhan Yesus adalah raja di atas segala raja. Saudara lihat sikap para pengikut Daud, karena Daud itu raja. Daud pernah kehilangan tahta, lari ya, dikejar-kejar anaknya Absalom, ya, hendak dibunuh. Pengikutnya terus setia, saudara. Yang ditulis Raymond Brown itu, saudara, dia menulis demikian. Tugas mereka, para pengikut itu, pada waktu itu adalah menaati petunjuk raja dan percaya akan hikmatnya. Ya. Mereka tahu akan memasuki suatu kehidupan yang keras tanpa jaminan. Beda kita dijamin Tuhan. Melarat, penuh penderitaan, karena kadang-kadang harus lari tadi ya, terancam maut. Karena kalau ketemu tentara lawannya akan diserang, terjadi pertempuran dan resiko mati. Namun, ini saudara yang menarik, mereka akan beserta sang raja, dan itu sudah cukup. Ini padahal cuma mengikuti Raja Daud ya. Tapi komitmen pengikut-pengikut Daud itu apa? Resiko mati, kelaparan, itu tidak menyurutkan, tidak membuat dia wis tak metu tak ninggalkan Daud. Enggak. Bersama Raja Daud itu sudah merupakan suatu kehormatan. Itu baru Raja Daud yang sering bertindak brengsek. Ya, maksudnya Daud berkali-kali jatuh dalam dosa. Apalagi kita ini mengikuti raja di atas segala raja. Yang suci, yang kudus, tidak pernah berbuat dosa, setia, yaitu Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, apakah itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan tidak cukup membuat kita menjadi orang-orang yang setia? Ya, setia kepada Dia. Banyak orang yang mundur dalam pelayanan karena banyak tantangan, banyak kesulitan, terancam, apalagi sekali lagi musim Covid ini saudara terancam, banyak yang menghentikan pelayanannya karena itu mengancam jiwa saudara. Ya. Tetapi bersyukur saudara-saudara sudah bangkit semuanya dan siap, ya, siap. Tidak mati sekarang, Butri enggak mati kemarin, ya suatu saat mati juga, saudara. Ya. Kami ya sedih kehilangan Butri, tetapi anak-anak kami tidak berencana, ya, tidak berencana untuk menghentikan pengabdiannya, ibadahnya. Karena Butri ketularannya tidak dalam ibadah sesungguhnya. Ya. Itu ketika di Surabaya, jadi beda sekali. Jadi tidak ada. Andai kan tertular dalam ibadah, karena yang kena dalam ibadah juga ada. Itu jangan menyurutkan, karena orang-orang yang penting saya bersama dengan Raja. Apa artinya kata mati adalah keuntungan kalau saudara dan saya itu sungguh-sungguh takut mati. Berarti mati itu tidak untung, bohong itu kalau saudara percaya mengaminkan firman Tuhan. Mati adalah keuntungan, amin, bel, gedes. Semua berusaha mati-matian sampai menghentikan pelayanannya supaya apa? Supaya tetap hidup. Berarti mati itu tidak untung. Ya, kalau mati untung itu hidup mati kayak Daniel. Saya tidak akan minum itu. Saya tidak akan sujud menyembah patung Tuanku. Duh, engkau tak masukkan gua singa tak bakar aja. Mati sudah resikonya. Nah, tapi orang-orang yang setia gini, gigih berada di jalan Tuhan, gigih melayani Tuhan, Tuhan tidak akan mempermalukan, saudara. Istri saya meninggal, saudara, tetapi saya merasa yang mengomong bukan saya, saudara. Sampai orang-orang yang tidak saya kenal itu mengucapkan turut bela sungkawa, loh jenengan kok tahu Putri meninggal? Siapa yang tidak tahu Putri, Pak Tri? Ini kata-kata teman saya, bukan kata-kata saya. Seluruh Indonesia tahu Ibu Teresia. Artinya apa, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan? Orang yang setia itu tidak akan dipermalukan. Apa artinya saudara memperpanjang hidup? Ketika saudara mati, orang tidak peduli. Tidak ada yang kehilangan saudara. Berarti hidup saudara memang hanya untuk diri sendiri. Bagaimana menyelamatkan diri saya sendiri, itu saja yang ada di dalam pikiran kita. Kita tidak pernah membagikan hidup kita dengan orang lain. Dalam pengakuan iman Athanasius abad 7, ketika
Athanasius ini berbicara tentang Allah Tritunggal dan bagaimana menyembah Dia menulis demikian, saudara. Kredo tersebut, kredo tentang Trinitas, mengajarkan kita bagaimana cara melihat dan berbicara tentang Allah, tetapi ditekankan juga bagaimana cara menyembah Dia dengan tepat. Pada kedatangannya segala orang akan bangkit dengan badannya dan mereka akan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan. Dan yang telah berbuat baik akan pergi ke hidup kekal. Sebaliknya yang telah berbuat jahat akan pergi ke api yang kekal. Inilah iman yang yang universal. Ya, barang siapa tidak memeliharanya dengan setia dan kuat, gigih tadi, ia tidak menjadi selamat. Ya, ini bukan berarti selamat karena perbuatan ya. Tetapi sekali lagi, iman yang benar itu selalu menghasilkan perbuatan yang benar. Ya, masalahnya di situ. Jadi tidak bisa kita berkata saya percaya tetapi saya tidak bisa Pak Tri melayani. Saya percaya Tuhan Yesus, kok saya benar-benar hidup mati bagi Tuhan Yesus, tapi saya enggak bisa. Enggak bisa, ya enggak bisa berarti. Karena konsep pembedaan tubuh, jiwa, dan roh, ya, tubuh saya nggak bisa, tetapi roh saya bersama Tuhan, hati saya nggak bisa, nggak ada konsep kayak gitu. Manusia itu utuh. Hanya di dalam filsafat Yunani itu sempat dipecah menjadi dikotomi maupun trikotomi. Ya, yang tubuh, jiwa, dan roh, ya, itu manusia batiniah atau manusia badaniah, itu Alkitab memakai itu karena filsafat Yunani pada waktu itu sedang gencar-gencarnya, tetapi semua penulis kitab, saudara, tidak membedakan tubuh, jiwa, dan roh. Ya, ketika roh saudara menderita, roh saudara, jiwa saudara sakit, tubuh saudara akan mengalami loyo, otomatis itu akan terbawa, nggak bisa dipilah-pilah seperti itu. Hati saya kepada Tuhan, tapi tubuh saya tidak, nggak bisa kayak gitu, nggak ada konsep seperti itu. Lalu orang yang setia itu seperti apa? Ya, yang pertama saudara-saudara, kita belajar dari Daniel. Tadi Daniel di dalam ayat yang ke-7, saudara tahu Daniel dan kawan-kawan itu nama aslinya, ya. Daniel itu artinya saudara, Allah, El itu selalu Allah ya. Allah adalah hakimku, diubah menjadi Belsasar. Karena dia menjadi pegawai raja ini, orang ring 1 atau ring 2, penting sekali. Artinya Belsasar itu apa? Dewa tertinggi Babel melindungi hidupnya, melindungi Daniel. Diganti seperti itu, saudara. Hananya, itu artinya Tuhan menunjukkan kasih karunia, diubah menjadi Sadrak. Sadrak itu aku, hamba aku, yaitu Dewa Bulan. Nama ini dirubah semua menjadi nama-nama yang tidak mencerminkan imannya, saudara-saudara. Demikian pula Misael ya, diganti dengan Mesak. Abednego diganti, Asaria diganti Abednego. Asaria itu artinya Tuhan menolong. Diganti dengan Abednego. Abednego itu artinya hambanya Nego. Nego adalah dewa hikmat atau bintang fajar. Diganti jadi tidak berbau iman Yahudi. Tapi apakah mereka diubah namanya itu menyebabkan keyakinannya berubah, saudara? Tidak sama sekali. Ya, mereka mengizinkan wis namaku gantinan bejo selamat karepmu ya. Tetapi yang mereka tidak mau berubah apa? Kesetiaannya kepada Yahweh Elohim. Kalau itu saya tidak akan pernah berubah. Rubahan lain, apalah artinya sebuah nama. Makanya saudara yang mau dibaptiskan tanpa nama baptisan tidak masalah. Daripada namanya baptisannya Yesus tapi kelakuannya kayak Yudas, ya, mending saudara namanya Selamat, Bu Selamat ini. Tapi tetap kelakuannya Kristen, nah itu malah bagus. Daripada namanya dirubah keren rohani tapi tidak rohani sama sekali. Ya. Demikian juga dalam hal makanan, saudara. Saudara perhatikan Daniel dan pemuda-pemuda itu menjaga sesuai kehendak Tuhan. Ya. Karena makanan itu
Penting sekali loh saudara. Di dalam peribadatan memuliakan Tuhan itu tidak hanya di gereja, di tempat ibadah. Termasuk pada saat saudara makan. Makan itu penting. Yesus pernah mengadakan perjamuan makan. Nah makanya makan itu, meja itu, Martin Luther ini, tulisannya Martin Luther. Bentar, mana? Martin Luther itu pernah menulis bahwa makan di meja makan itu menjadi mezbah. Ya. Itu tulisan Martin Luther. Jadi apa yang kita makan, cara kita makan, sikap kita makan, itu bisa mencerminkan iman kita ya, kalau sikap kita benar. Ya. Henry Skugel berkata, seorang yang memiliki hati yang kudus terkadang bahkan akan menolak hal-hal yang belum tentu berdosa. Minum anggur, ini contohnya yang dimaksud Henry Skugel. Minum anggur sebenarnya Daniel minum anggur tidak salah loh saudara. Tuhan Yesus membuat air jadi anggur banyak banget itu bergentong-gentong. Waktu pesta perkawinan di Kana, perjamuan kudus juga menggunakan anggur. Sebetulnya anggur itu tidak masalah. Tetapi bagi Daniel harus waspada karena nanti anggur itu enak banget. Dia khawatir karena dia sangat menyukai, mungkin kalau dia minum itu dia kehilangan kendali. Sehingga kecerdasannya yang dipakai raja itu, yang mempermuliakan Tuhan itu hilang kecerdasannya. Jadi kayak orang bego. Karena orang mabuk itu kan orang teler, orang ngedrak, jadi orang bego. Nah, dia tidak mau seperti itu, tidak mau mempermalukan Tuhan. Itu begitu hati-hatinya. Ya, ini tulisan Henry Skugel. Seorang yang memiliki hati yang kudus terkadang bahkan akan menolak hal-hal yang belum tentu berdosa. Jika ia berpendapat bahwa sesuatu akan memadamkan kerinduannya terhadap kebenaran atau mengurangi sukacitanya dalam mencari hal-hal ilahi, maka ia akan menghindari hal tersebut. Secara tidak langsung kita juga dapat mengatakan bahwa seorang yang rindu untuk menjaga kemurnian hatinya akan menanggung kesulitan apa saja dengan sabar, dengan rela, agar ia dapat tetap setia kepada Allah. Ini berarti bahwa kemurnian bukan hanya berarti menjadi orang yang bermoral dan dapat mengendalikan diri, tetapi juga berani tadi ya, dan rela berkorban. Namanya korban itu mesti mati. Saudara. Idul korban, mereka siap mati. Kalau saudara rela berkorban, apakah saudara rela berkorban? Saudara jawab, ya, berarti saudara rela mati itu. Nah, ini rela mati rawati. Sayangnya orang Kristen jauh, saudara, orang Kristen sekarang dari kondisi itu. Apakah ada di antara saudara yang sedang menikmati drakor? Drakor ya betul-betul Dracula. Drakor itu drama Korea. Yang sedang mengikuti silahkan tersenyum. Renek sing senyum. Raketok senyum ngang masker ya. Ada drama yang akan segera diputar, Pachinko atau sudah diputar ya. Bintangnya Lee Min Ho dan Ko Ping Ho. Silat zaman dulu, enggak ada ya. Yang ada Lee Min Ho ya. Korea itu ceritanya ruwet karena memang dibuat panjang. Ruwet jangan tidur, tapi seneng ngikuti. Status-status yang film Korea itu waduh banyak sekali. Baik di dunia pendidikan, para pendidik, sampai ibu-ibu rumah tangga, anak remaja menikmati drama Korea. Drama cerita yang dibuat-buat dan ruwet. Makanya orang-orang sekarang ruwet-ruwet, saudara-saudara. Sebaliknya, siapa yang suka wayang kulit atau ketoprak? Ada, silakan ngacung, Pak. Pak Ijan. Tok. Pak Joko enggak suka. Tahu ketemu wayang kulit sekarang ya. Kemarin Mbah Marji yang nanggap terakhir ya. Wayang kulit itu saudara di dalam tradisi Jawa termasuk seni halus. Seni halus. Jadi seni halus itu membuat saudara memiliki budi pekerti yang halus. Karena di dalam ketoprak itu sebenarnya simpel ceritanya, tapi sering mengajarkan nilai-nilai moral yang baik. Di situ walaupun rodok ndagel, rodok celelekan, tapi sebenarnya mereka mengajarkan
nilai-nilai moral. Wayang kulit apalagi syarat dengan filosofi hidup yang baik. Yang jahat ditampilkan tapi kalah dengan yang baik. Ya. Nah makanya dalam budaya Jawa itu wayang kulit dan ketoprak itu disebut seni halus. Makanya wong sing seneng yo halus. Bocah enom saiki senengane game duk. Nah, makanya bocah saiki kayak gitu. Gepuk-gepukan, tawuran ya. Atau mungkin anak kita enggak suka game ya, tapi suka ya seni, tapi goyang itik. Podo ae. Penyinyilan ya jadi ini. Nah, padahal budaya-budaya, makanya usaha-usaha pemerintah, orang-orang budaya Jawa yang ditampilkan di keraton itu wah seninya tinggi. Marai halus bebudene gitu ya, diasah menjadi halus. Harusnya itu orang-orang Kristen Saudara, ya. Tapi kalau orang Kristen kontaminasi drama Korea, game, ya, gadget sampai gelisah terus kemarin khotbah saya Rebo ya. Kangger tangane ra nyekel HP, orang scroll, ra muter-muter gatel. Naik motor pun terus nyawang HP. Nah itu Saudara sudah kecanduan. Jadi sekali lagi hari Rebu saya menggunakan istilahnya mereka adalah pengguna. Pengguna itu setara dengan pengguna narkoba. Saudara memang dibikin kecanduan. Hati-hati anak-anak yang sudah mulai terikat HP harus dibatasi ya. 1 jam sekian sampai jam sekian berhenti, harus berhenti, masukkan, serahkan ke orang tua, tidur, saatnya tidur, istirahat, saat kerja, belajar. Jangan terus-menerus sepanjang hari. Boethius menulis buku yang sangat terkenal Saudara. Ini contoh kekristenan yang gagal. Bukunya di dalam dunia filsafat, De Consolatione Philosophiae. Wah, ini bahasa Latin. De Consolatione Philosophiae. Bukunya di dalam dunia filsafat terkenal Saudara. Dianggap salah satu karya klasik rohani yang besar. Namun, ini saya kutip dari tulisan Tony Lane. Namun karya ini juga menimbulkan pertanyaan. Sewaktu Boethius menghadapi maut, ia terhibur oleh filsafat dan bukan teologi. Bukunya merupakan karya penuh kesalehan yang setia kepada Allah, tetapi tidak ada satupun yang menunjukkan bahwa buku itu jelas-jelas Kristen. Tidak ada penyebutan soal kekristenan, soal Yesus Kristus, pernyataan, anugerah, iman, pengampunan dosa, atau gereja tidak ditulis sama sekali. Pesan buku ini dapat diringkas sebagai penyelamatan melalui filsafat Neoplatonisme. Nah, inilah yang disebut kekristenan tanpa Kristus benihnya. Ini nanti akan lahir di dalam teologi liberal akhir-akhir ini. Oh, banyak sekali Saudara. Kemarin ketika saya melakukan pendampingan kepada calon pendeta, saya bahas banyak. Teologi liberal itu banyak sekali dan itu pengkhotbah hari Minggu gitu, Saudara. Yang berkhotbah di mimbar-mimbar tetapi dia sudah tidak mempercayai firman Tuhan. Pernah saya bahas kemarin, nanti kepanjangan. Yang kedua, terakhir Saudara, menghindarkan Daniel dan pemuda-pemuda ini menghindarkan dirinya dari segala hal yang menyebabkan dia tidak menjadi alat Tuhan. Ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Makanan raja dan anggur ini beda. Yang disebut menajiskan tadi adalah santapan raja. Karena santapan raja ini sudah dipersembahkan kepada berhala-berhala. Jadi seolah-olah yang dimakan ini nanti berasal dari diberkati oleh atas nama berhala-berhala dewa-dewa Babel. Mereka menolak. Itu hanya masalah makanan ya. Makanan yang baik adalah makanan yang tidak berasal dari berhala-berhala, kekuatan-kekuatan itu, tapi berasal dari Tuhan. Ya. Masa sih Pak Tri makanan berrelasi dengan Allah? Iya. Doa Bapa kami Saudara. Bapa kami yang ada di dalam surga dikuduskan. Oh ini mulia-mulia. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Baru itu berilah kami makanan kami yang secukupnya. Nah artinya Saudara di dalam konsep iman Kristen makanan itu harus berasal dari Allah. Itu artinya caranya benar. Diperoleh dengan cara yang benar.
dinikmati dengan sikap yang benar, tidak rakus, ya. Sudah kenyang cukup, dan seterusnya. Tadi yang saya kutip, yang saya cari ya, Martin Luther berkata, seseorang makan dalam kekudusan dan meja menjadi altarnya. Apa dasarnya Martin Luther berkata seperti itu? 1 Korintus 10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Brillat Savarin, ahli kuliner, abad 18, namanya menjadi merek keju terkenal. Dia menulis demikian, saudara, katakan kepadaku apa yang Anda makan, dan aku akan mengatakan kepada Anda siapakah Anda sebenarnya. Ya, apa sing mbok pangan? Critakno dia. Aku harap menilai, saya dapat menilai, ini dia ya, menilai kamu dari apa yang kamu makan. Maksudnya ngerakus, ngeragas untuk orang yang hidup sehat, gaya hidup sehatnya. Nah, yang menarik adalah saudara, Daniel tidak mau minum anggur. Tadi sudah saya bahas, padahal anggur itu sebenarnya tidak apa-apa kalau tidak mabuk, tidak banyak. Tetapi dia berhati-hati karena apa? Dia tidak mau itu merusak dirinya. Ya, karena itu tadi saya katakan terlalu nikmat ya. Itu dia berusaha hindari. Ya, apa-apa yang kira-kira akan menyebabkan tidak mempermuliakan Tuhan, dia berusaha menghindari. Itu bagusnya. Beberapa waktu yang lalu saya ikut ibadah, diundang ya, acara penahbisan dalam sebuah ibadah, saudara. Ibadahnya itu pemain musiknya pakai anting gede kayak bajak laut. Ya. Kalau dia pemain piano, enggak masalah sih kalau itu yang main piano wanita ya, mau pakai gede-gede ya enggak masalah. Tapi yang pakai laki-laki mas, nengar main altar, untungnya Jimmy enggak pakai ya, jadi bagus. Lanang tenan. Nah ini pakai wanting satu gede main musik nengarep. Pertanyaan saya, apakah musisi itu kudu ngono? Enggak tahu nek musik rock metal enggak salah no. Metal itu saya sering sampaikan ya, yang simbolnya gini itu ya saudara, itu tanduk simbol iblis. Makanya jangan sampai ada orang Kristen yang gini fotonya ya. Itu simbolnya setan tanduk. Nah itu enggak masalah ya, memang mereka kayak gitu loh. Tapi kalau di gereja, saudara, musisi gereja harus berbeda dengan musisi dunia. Apalagi yang metal, yang memang mendedikasikan lagu-lagunya untuk iblis. Banyak saudara, itu kalau nanti saudara-saudara ikut seminar buku tertentu yang tentang dunia kegelapan, saudara lihat lagu-lagu yang dimuati, dimantrai dan sebagainya. Memang pemainnya kayak gitu. Tapi harus berbeda dengan orang-orang Kristen. Pianis, gitaris, enggak harus kayak gitu, pakai suweng, pakai ini, pakai itu. Yang penting itu yang disebut pianis, musisi itu kemampuannya, bukan rambutnya, bukan pakaiannya. Kalau saudara ke Jakarta, saudara orang-orang pinter main musik itu mah orang-orang biasa, enggak ada tanda-tanda musiknya, enggak ada tato, not balok, enggak ada. Karena orang-orang pinter itu semakin pinter semakin rendah hati, enggak akan kelihatan kalau dia musisi. Padahal dia pinter banget main. Kita yang perlu belajar, makan apa saja dan seberapa saja tidak masalah, kalau itu tidak menyebabkan sakit. Ya, kita harus, Bunda Teresa berkata, makanlah kalau sudah kenyang, berhentilah. Itu sebenarnya kalau kelebihan ya jadi penyakit, ya segala sesuatu. Kenapa sih kok makan ini menjadi penting? Karena kalau saudara sehat, saudara dapat melayani Tuhan. Saudara tidak mau makan juga buruk, sama saja. Teman-teman saya biasanya lagi stres, lagi tegang, saya katakan jangan puasa loh ya. Karena ketika saudara, kemarin siapa ketemu teman saya sedang puasa, kalau kamu lagi stres jangan puasa. Elia itu sempat puasa saudara ketika setelah dikejar-kejar Ratu Isabel berpuasa, tapi ketika Tuhan menemui dia berkata, itu ada makanan makan. Harus saudara makan dulu supaya bisa berpikir jernih, ya.
Nah, oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita berpikir seperti Daniel ya. Dua hal ini, kesetiaan kepada Tuhan jangan pernah berubah. Hindarkan diri kita dari segala hal yang menyebabkan kita tidak dapat menjadi alat Tuhan yang efektif. Atau sesuatu yang dapat merusak diri kita, pikiran kita. Nah, itu harus segera dihindarkan supaya kita menjadi alat Tuhan yang efektif.